A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat datang, selamat malam sahabat-sahabatku sekalian. Kita kembali lagi di dalam acara Swaguru bulanan Deep Talk Skui, yang di sini kita akan berbicara tentang hal-hal yang mendalam, yang biasanya ya, deep talk itu adalah istilah anak muda ya, istilah generasi milenial, generasi Z yang biasanya dilakukan kalau bersama sahabatnya, bestinya, atau di tongkrongan gitu. Sekarang kita masukkan itu ke dalam Pranata Zoom. Dan kita tidak akan sendirian, tentu saja ini banyak sekali yang datang. Kita kedatangan juga seorang narasumber yang pernah diundang sebelumnya, Kang Abu. Di tengah-tengah kesibukannya, terutama di Ramadan ya, kok ada aja gitu waktu gitu. Keren banget nih Kang Abu ini. Dahsyat itu dahsyat loh. Keren lah pokoknya pas lagi ya. Ya udahlah, Pas memang ya, jalan. pas Memang gitu. Jadi jalannya pas Arif. aku tanya, Kang Abu ada waktu gak gitu. Itu Pas banget sebelumnya emang. sebelumnya yang WhatsApp tuh ada enggak pas Arif ada dah. Itu aneh tuh. Gitu. Alhamdulillah. Cocok banget gitu guys. Jadi cocok banget ya. Waktunya itu emang setiap Kamis seharusnya. Tapi aku udah mulai membuka diri tuh. Kok kalau misalnya Kang Abu nggak bisa dari apa aja gitu. Pas banget. Kamis. Oke, thank you Kang Abu. Terus aku ditemani juga dengan Ajra yang biasa ngos juga. Ajra, jauh-jauh dari negeri China. Iya Nice. gak? Hello everyone. Itu Ni hao. satu jam di depan ya, di depan Jakarta ya. Iya. Jadi udah jam 9 dong di sana. Iya, Kalau nggak dapur jam ini, 9. terus lipat kresek nih, lipat. Oke. Laci. Ya, sahabat-sahabat, tadi sebagaimana yang aku udah kasih sedikit pengenalan program ini, kita membahas tentang banyak hal sebenarnya, permasalahan anak muda gitu, terutama ya yang sering dibincangkan. Sekarang kita mengangkat tema past, passion, and purpose gitu. Ini bisa diparalelkan dengan satu triad temporalitas, triad waktu yang biasa kita pandang, bisa menjadi definisi kita tentang waktu. Itu ada past, present, and future gitu. Past tentu saja masa lalu, present masa kini, dan future masa depan. Kalau judul ini passion diganti, presentnya diganti passion gitu. Future-nya menjadi purpose. Iya kan? Jadi bisa kita paralelkan juga. Kalau passionnya apa gitu. Kalau kita benar-benar passionate tentang sesuatu, itu kita tidak mikirin lagi masa depan nanti apa, terus masa lalu apa. Jadi memang di situ aku analogikan sebagai present gitu. Passion. Kalau kita punya passion tentang sesuatu, I don't care about nanti gimana atau masa laluku, aku fokus pada satu itu di masa sekarang. Makanya dia di posisi present gitu. Sedangkan kalau future, purpose, tujuan hidup itu, misi gitu kan. Dan aku rasa ya Kang Abu, kita bisa koreksi juga nih, Jera. Kita bisa diskusi lah tentang ini. Memang tiga hal ini menjadi problematika juga di kalangan anak muda gitu. Terutama misalnya pas masa lalu ada trauma gitu, belum berdamai dengan masa lalu. Kalau passion apalagi, itu kan jadi topik abadi gitu. Lalu purpose, yang nama lainnya sudah akrab sebenarnya sejak kita kecil, teman-teman. Yaitu apa? Cita-cita. Kamu cita-citanya mau jadi apa gitu. Aku pernah ditanya, teman-teman, pas masih SD, kelas 5 kalau nggak salah. Ditanya oleh guruku, kamu mau jadi apa nanti besar? Cita-citamu apa? Terus tau gak jawabannya apa? Jawaban aku, oh kata ibuku aku mau jadi arsitek, Bu, Bu Guru. Ada kata ibuku dulu di depan gitu. Nah, aku mencurigai nih, Kang Abu. Jangan-jangan ketika anak muda menjawab, oh mau jadi ini, mau jadi itu, ada kata ibuku, kata bapakku dulu di depan tapi silent, tapi di mute gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari, teman-teman. Jadi ada past, passion, and purpose. Lu mau tambahin nggak? Mau nipali dulu nggak, Jerah? Kenapa nih dia? Ada efek atau apa nih? Kayaknya lagi masuk ke Matrix deh.
Ini kita kan di Matrix juga ada glitch in the Matrix. Nah, Ya udah deh, kalau gitu langsung aja. udah tuh. Oh, udah oke. Gimana? Oke. Indra? Ada yang mau lu Past, timpalin? present. Yes. Kalau gue nambahin sedikit past, present, future. Talking about the future is something that is so yang sangat-sangat tidak kita nggak tahu what will come, but we decide at the same time pada waktu yang sama kita juga bisa mengukir takdir itu sendiri. But I do believe that we have to live in the present. Kita harus hidup di sekarang because this very moment right now, the very moment is a gift. Kita bisa minum, bisa makan hari ini, bisa bernapas sekarang aja itu udah blessing banget. Imagine people wake up in the morning and then they can't breathe. Bangun tidur pagi-pagi nggak bisa napas, mati loh. Habis itu bangun tidur pagi-pagi matanya nggak bisa kebuka satu gitu. Aduh, itu kan it is very very precious, sangat-sangat berharga yang sebenarnya kecil banget. Kecil tapi kalau kita nggak bersyukur about present, kadang-kadang kita lupa gitu. Gitu Yes. dari gue. Yes. Jadi I agree 100%. Oke. Kalau gitu kita bisa persilakan aja langsung Kang Abu mau mulai dari mana terserah gitu. Dan karena ini juga Ramadan mungkin bisa dihubungkan juga nanti dengan puasa gitu. Oke, waktu dan tempat. Apapun itu artinya waktu dan tempat kalau kita di Zoom ya. Silakan. Waktu dan tempat gitu ya. Oke, saya mau nyapa dulu teman-teman. Selamat malam, apa kabar semua? Dan terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Seperti biasa, Arif sama Ajra ngajak kita belajar barengan gitu ya, ngajak kita untuk contemplate, ngajak kita untuk sama-sama dialog gitu ya, karena nih kita dialog dan konteksnya kita sama-sama belajar gitu. Oke, Arif, yang menarik adalah ketika kita bicara tentang passion gitu ya, kan ya balik lagi ya. Kadang tuh kalau kita ngomongin passion tuh kan, ya tadi Ajra udah bilang gitu bahwa begitu kita datang ini ke semesta raya ini, kita tuh hampir 95% tuh ngerekam dari apa yang dijadikan faktor eksternal gitu. Jadi kita mungkin harus selalu merenung gini, jangan-jangan pikiran ini saya pinjam dari dia, jangan-jangan saya pengen ini pinjam dari dia, jangan-jangan ini pinjam. Kita banyak mengakuisisi dari faktor eksternal gitu. Dan tanpa disadari ketika kita banyak mengakuisisi dari faktor eksternal, kalau kita, wah Arif tahu banget nih, ketika kita sentrifugalnya muter terus gitu, sampai kita tuh lose centering, kita tuh nggak tahu centernya ada di mana gitu. Sampai kita tuh benar-benar losing control lah dalam tanda petik gitu. Makanya nanti kalau kita bicara tentang konteks Ramadan tuh sentripetalnya gitu, coming back gitu. Untuk dari yang pugal banget sentrifugal gitu ya, yang akhirnya kita tuh nggak tahu gitu sekarang ada. Karena gini, kalau kumparannya terlalu luas kan kadang-kadang senternya jadi nggak tahu gitu, Rif. Ya. Gitu ya, dan we have to coming back gitu. Makanya saya mengartikan ilaihi rojiun di sini konteksnya adalah bukan ngomongin mati sih sebenarnya. Finding that centripetal untuk knowing your passion gitu. Karena drive hidup tuh nggak bisa kalau bukan di passion gitu. Meskipun melalui passion itu kita melalui tahapan yang panjang gitu. Karena mungkin ada yang bilang gini, lu nggak konsisten jadi A gitu misalnya. Karena sekarang begini begitu. Contoh suksesnya banyak yang begitu. Yang konsisten, oke, contoh suksesnya juga banyak gitu. Jadi kita nggak bisa menilai bahwa konteksnya bahwa sebuah passion itu adalah sesuatu yang kita bicara dalam konteks statis gitu. Gitu ya. Ya lurus terus ya, bahwa kalau dari dulu A ya harus A terus ya enggak juga gitu, karena kita mengalami kehidupan yang sangat dinamis gitu. Nah, so untuk pembukaan ini mungkin saya mau mengambil sudut pandang bahwa finding your passion itu adalah dari sentrifugal back to the centripetal gitu, Rif. Karena begitu kita nanti kembali ke situ, kita akan tahu pusaran kita. That's life gitu. Dan hidup ini kan selalu mengupas gitu ya, selalu mengupas tentang apa sih. Karena gini deh, lately tuh saya selalu berdiskusi tentang ini. Kita tuh ngerjain sesuatu ada dua, satu karena ada niat, yang kedua karena kebiasaan. So that's why niat tuh penting gitu ya. Dan rata-rata, let's say ya, kita bicara apa? Ibadah, mau sholat, mau puasa. Berapa persen yang kita melakukan niat dengan ngerti dan paham dan sadar dan hidup dalam niat? Atau memang hanya melakukan kebiasaan, even sholat kebiasaan, umroh kebiasaan,
Haji, kebiasaan, semua kebiasaan yang that's it gitu. Nah, tanpa sebuah niat berarti tidak ada yang bangun di situ. Karena jangan-jangan kita banyak mengakuisisi faktor eksternal yang terekam, yang akhirnya kita tidak menghidupi diri sendiri dalam tanda petik. Kita hanya playing role apa yang dipermainkan oleh dunia ilusi di luar yang kita berlomba-lomba untuk menjadi orang lain gitu, Rif. Gitu. Karena sekarang kan gampang banget ya ngelihat YouTuber gini pengen, ngelihat TikToker gini pengen gitu. Apalagi kita hidup di era yang media sosial dan that's good untuk pencarian. Makanya kalau bahasa-bahasa zaman dulu kan ya namanya juga lagi pencarian jati diri gitu ya, pencarian jati Ya. diri. Which is hidup ini tidak linear gitu ya. Dan pencarian itu kan tentu saja dalam kurun waktu yang nggak ada timingnya gitu. Jadi time and space tuh konteksnya ya balik lagi ya. Nggak, ada project, ada area misalkan. Kalau project itu 1 minggu beres, oke, that's project gitu. Tapi kan kalau urusan sehat, saya mau olahraga cuma sampai umur 20, kan enggak gitu. Tapi olahraga tuh area gitu. Sesuatu yang time limit gitu konteksnya. Ibadah, saya cuma mau sholat sampai umur 30, udah abis gitu enggak. Kan that's not a project gitu. Nah berarti ada 2 poin dulu, Rif. 1, apakah kita menyadari sedang melakukan sentrifugal kah? Yang sedang mengalami sentripetal gitu. Dan mindset kita tuh mau main di area atau mau main di project gitu. Dan itu semuanya kan urusannya dalam konteks kesadaran gitu. Karena ya balik lagi, itulah kenapa kita perlu komunikasi, kita perlu belajar. Karena gini, Ref, pendidikan itu bukan fit in kita masuk ke industri mana, bukan. Dalam opini saya ya, pendidikan itu adalah expanding gitu. Kamu tahu apa? Expand di situ gitu. Sekarang kan kuliah nyari bangku yang kosong, mana peminatnya, mana yang paling banyak, mana yang paling populer, mana yang paling modeling, mana yang paling udah tuh. Karena penganggap bahwa ketika jadi dokter bisa lebih hidup daripada menjadi pelukis gitu misalnya. Dan that's mindset gitu. Karena penilaian parameternya adalah let's say materi gitu. Pun ya it's okay gitu. It's okay. Tapi poin pentingnya adalah itu sih. Perlu dipertanyakan apakah saya sekarang benar-benar mengerjakan apa yang saya suka gitu. Simply. Karena kunci utamanya adalah saya menyukai dulu gitu. Ada ketertarikan. Karena interest itu adalah mother of passion gitu. Kita tuh pasti dikasih interest lah. Nggak mungkin enggak kan. Ada interestnya ke sini, interestnya ke sini. Tapi interest itu kadang-kadang nggak diikutin. Meskipun, ya suka banyak ngomong. Ya kan tapi sekarang butuh, let's say. Butuhnya uangnya sekarang. Interestnya di tempat yang belum menghasilkan. That's it. Nah, itu balik lagi ke teknik lah. Ya gitu. Gimana kita mengalirkan dalam kehidupan gitu. Saya rasa kira-kira alur-alurnya gitu dulu, Rif. Mungkin ada pancingan-pancingan, tapi poinnya mungkin di arah-arah situ gitu. Back to you, Rif. Oke. Thank you. Thank you, Kang Bu. Ini bisa bertanya ya, silakan langsung aja di kolom komentar nanti. Yang di IG juga. Tadi menarik Kang Abu memberikan analogi sentrifugal, sentripetal gitu. Sebagai seseorang yang belajar fisika, emang cemplung langsung ke dalam dunia fisika, sentrifugal itu sebenarnya yang ada itu sentripetal aja sebenarnya. Sentrifugal itu cuma efek aja. Betul. Efek inersia namanya. Misalnya kita kayak di bundaran tuh, pasti yang pernah naik mobil kan pernah ngerasain ya. Naik mobil kita mutar aja gitu. Itu badan kita ke bawah ke kanan. Kalau kita ke kiri, badan kita ke bawah kanan. Kalau kita ke kanan naik mobil, badan kita ke bawah ke kiri. Tuh. Jadi kita badannya itu cenderung meneruskan, dia cenderung mandek gitu. Jadi kalau kita ke kiri, dia telat ke kirinya. Jadi masih pingin diam aja sehingga seolah-olah di ke kanan. Padahal sebenarnya kita ke kiri. Jadi sentrifugal itu pada akhirnya ya hanyalah persepsi aja. Gayanya kemana? Kalau kita bisa kasih diagram, dia gayanya keluar gitu. Dari luar, seolah-olah ada yang narik dari luar. Jadi benar tuh, yang eksternal tuh seolah-olah ada yang kita ditarik ke industri, kita ditarik ke ini gitu. Padahal itu efek kita berjalan. Betul. Sebenarnya. Sentrifugal itu gitu. Sentrifugal itu enggak ada. Yang ada cuma sentripetal. Jadi itu menarik sih, bagus tuh analoginya Kang Abu. Gimana Ajra? Tapi aku mau bertanya hubungannya dengan purpose gimana? Purpose of life gitu. Itu kan kadang yang menjadi kalau kita nggak tahu lagi mau ngapain, banyak lah. Aku juga pernah mengalami itu. Jadi misalnya passionnya nggak tahu apa. Itu kan juga merambat ke nggak tahu purpose juga jadinya.
purpose Hmm. of life, gue mau ngapain di sini. Oke. Gini deh. Nah, oke. Oh, ke Ajra dulu deh, boleh. Jra. Oke. Ini Ajra kayaknya udah pengen ngomong nih, silakan, Jra. Iya. Aku tadi pengen tahu kalau misalkan hubungannya dengan purpose itu apa, habis kita dari ke dalam diri, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke dalam diri. Tapi iya ya, betul ya. Kalau udah kembali dalam diri itu pasti tahu sendiri nanti. Karena setiap orang itu mempunyai panggilan masing-masing. Setelah menemukan panggilan masing-masing, setelah menemukan kayak, oh, my purpose is to entertain people. My purpose to make other people happy. Tujuanku, kehadiranku di tempat manapun itu akan memberi kebahagiaan, akan memberikan happiness to people around us. Karena energy ya, we vibrate. Itu udah purpose. Itu udah secara nggak langsung purpose setelah kita masuk ke dalam. Mungkin kalau kita nggak masuk ke dalam, kalau kita terlalu eksternal kayak tadi sentrifugal keluar kemana, abis itu akhirnya nggak contemplate kayak tadi Kang Angu bilang, kayak ini bisa jadi pemikiran ini itu sebenarnya bukan dari kita, tapi dari faktor eksternal yang akhirnya jadi pemikiran kita, padahal sebenarnya bukan dari genuinity, keaslian dalam diri kita. Itu bagaimana Kang Abu hubungannya dengan purpose? Ya, gini, kita ngomongin purpose dari hal simpel aja. Haus, purpose-nya minum, that's it. Lapar, purpose-nya ya makan, gitu. Ya kan? Nah, kita bicara dalam konteks bahwa ada purpose yang berbicara dalam jangka pendek, gitu, jangka menengah, dan jangka panjang, gitu. Karena kalau sekarang ngomongin bener ya, kita bicara dalam konteks let's say filsafat gitu ya, ilaihi rojiun gitu. Wah, itu kalau ngomongin ilaihi rojiun tapi jangka pendeknya kita nggak jelas juga, ya kemana gitu ya intinya. Dan saya rasa konteks ini semua betul tadi kata Ajra bahwa semuanya akan meniti jalannya sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan, kesadaran gitu. Nah jadi kan menarik ya bahwa agama tuh memberikan jawaban secara akhirat lah gitu kira-kira. Tapi technically-nya kita bicara dalam konteks sains gitu misalnya. Jadi dua hal ini saya rasa yang akan menggabungkan suatu, kan sekarang mungkin banyak yang bicara bahwa bertentangan gitu ya kira-kira. Dan saya rasa once kita menggunakan ini dengan sangat homeostasis gitu ya, seimbang lah gitu kira-kira. Itu kan akan menjadi pengayaan kita juga untuk knowing self gitu. Oke, jadi mungkin yang pertama kita ngomongin dalam konteks misalnya apa, di Temple of Apollo itu selalu dikatakan no day self gitu kan kira-kira, man fakot arofah robah dan seterusnya gitu. Nah kalau mungkin saya tarik ke kesadaran gitu, yang paling menarik adalah ya diri kita ini kan apa ya, kalau bahasa gampangnya gini, asetnya Tuhan yang harus kamu teliti setiap saat gitu. So ini kan bahan penelitian kita tuh ya ini, yang kita nggak pernah bisa pisah sampai kapanpun, yang tiap hari kita ajak ngobrol paling sering, yang tiap hari kita ajak berantem paling sering, kan ini nih sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang ketika kita tidak menyadari tentang diri lebih dalam, so that's why saya selalu mengatakan gini, saya kaitkan sama Ramadan kali ya. Kenapa sih Ramadan tuh perintahnya ya ayyuhalladzina amanu? Di situ ada kata-kata iman, Rif. Ya, itu ya. Di situ ada kata-kata iman. Di mana kadang orang ngomong iman itu langsung ke belief gitu. That I believe. Karena begitu dikasih tahu, yang ngasih taunya punya power, yang ngasih taunya punya nama, yang ngasih taunya punya dalam tanda petik sedikit ya balik lagi ya, let's say kepercayaan gitu, dan kita akan serta-merta belief dalam sesuatu gitu. Tapi yang bahaya adalah ketika belief sistem kita tidak diiringi dengan pengalaman gitu. Jadi stres, depresi, anxiety sekarang tuh kebanyakan lihat pantai itu di layar, Liv. Tapi nggak ngerasain pantainya gimana gitu. Ngelihat gunung di layar gitu. So that's vibes, vibration, energinya, frekuensinya, itu kehilangan gitu. So manusia modern sekarang tuh kan banyak keterpisahan dengan semesta gitu. Nah itu kan bagian dari. Nah saya balik dulu sebelum nanti kita muter panjang lebar gitu. So saya rasa setiap purpose kita tuh akan berkembang sesuai dengan perjalanannya gitu. Sesimpel sekarang saya cuma tahu mau makan, udah nyari makan selesai. Tapi once ketika nyari makan di situ ada sesuatu yang akan masuk sebagai new knowledge, oh ternyata hidup bukan hanya untuk mengenyangkan saya juga penting untuk mengenyangkan tetangga saya yang kelaparan gitu misalnya. So itu ada bigger area gitu.
Bigger area lagi, bigger area lagi, bigger area lagi. Makanya kalau kita bicara arsalnaka ila rahmatan lil alamin, saya rasa layer by layer gitu. Makanya nomor satu, peliharalah dulu diri gitu kan kira-kira. How come kita bisa memelihara orang lain kalau kita belum bisa mastery self gitu. Pun saya rasa itu juga perjalanan yang sangat dinamis dan signifikannya konteksnya adalah ya simultan gitu. Dalam artian begitu saya mengembangkan diri, saya lagi mengembangkan society. Kalau saya tidak mengembangkan diri, saya juga tidak mengembangkan society. Jadi back to the purpose, jangka pendek kah, jangka menengah kah, jangka panjang. Agama berbicara jangka panjangnya Tuhan gitu kan. Ya itu goals-nya lah gitu kira-kira. Tapi jangka menengahnya apa nih? Jangka pendeknya apa nih gitu. Yang nanti kita akan mengalami ini juga dalam sebuah keholistikan gitu. Nah, so balik ke purpose tadi, ya kita mau yang mana dulu gitu konteksnya. Yang nggak usah jauh-jauh, sekarang Ajra lagi nunggu lulus, udah purpose-nya lulus aja dulu kan gitu ya, kira-kira simply gitu kan. Terus ya apa konteksnya apa gitu. Nah tapi ya kita belajar gitu, jadi pendek, tengah, panjang, yaitu simultan gitu. Saya rasa balik ke situ dulu gitu. Oke. Gimana, Ajra? Gimana, Arif? Anything? I was about to ask you. Apa? Gimana, Arif? Enggak, lu mau tanya apa ke gua tadi? Iya, itu. Oke. Menurutmu gimana? Kalau dalam Oh iya. Iya. Jadi memang tadi aku kasih kan sebuah kecurigaanku terhadap, tadi keren banget nyambung ke Kang Abu, banyak yang sebenarnya kita pinjem gitu, keinginan, cita-cita, aku pingin jadi ini, pingin jadi itu, terus tujuan hidup gitu. Ya, tuh purpose pun dipinjem gitu kan. Kebanyakan purpose itu dipinjem. Makanya judulnya Past, Passion, and Purpose itu maksudnya itu mungkin dalam kategori past gitu. Yang dipinjam-pinjam itu kayak orang tua yang justru menghibahkan gitu, mewariskan purpose-nya dia sebenarnya tapi gagal kepada anaknya. Anaknya jadi meminjam purpose orang tuanya sebenarnya. Gara-gara itu jadi bingung passionnya apa gitu. Dia nggak tahu purpose-nya. Jadi emang berkesinambungan gitu aku lihat. Gara-gara ada past itu, ada masa lampau itu yang sudah diberikan oleh orang tuanya kepadanya, dipinjamkan, tapi dia nggak sadar sebenarnya dia meminjam. Itu jadi pusing juga tuh passionnya apa. Kan yang menjadi dilema juga kalau berdasarkan observasiku, anak-anak pada saat mereka tidak, oke, gue passionnya apa? Ya biasanya saran paling klisenya, ya udah eksplorasi aja dulu. Oke, tapi eksplorasi mulai dari mana? Gampangnya yang paling disukai. Tapi orang pun kadang bingung gitu apa yang disukai. Jadi lagi-lagi kelihatan seperti tadi Ajra bilang kurang masuk ke dalam. Nah, di situ makanya kita punya tendensi untuk healing gitu-gitu kan. Jadi memang kalau aku lihat sih perlu pada akhirnya meluangkan waktu untuk meneliti diri. Tadi Kang Abu juga bilang, ini aset yang harus kita teliti gitu. Harus Betul. kita teliti. Ada pasnya, ada masa lampaunya gitu. Ayah pingin ini, pingin aku seperti ini, ibu pingin aku seperti ini, tapi aku pingin yang lain. Nah itu gimana tuh kan? Nah ini baru berhubungan dengan pas ini. Tadi kita udah bicara dengan purpose, bagaimana dengan berdamai dengan masa lalu gitu misalnya. Kadang-kadang kalau aku lihat sih, itu juga mempengaruhi kebimbangan dalam memilih passion, terus juga kegugupan untuk menulis purpose gitu. Nah itu gimana kamu kira-kira? Oke, mungkin kita balik dulu ke kita jadi sampai hari ini tuh adalah kumpulan memori, mau nggak mau. Tubuh kita memori, diri kita. Kita tuh a bunch of memory, that's it, gitu. Makanya kalau sekarang memorinya hilang semua, nggak akan ingat siapa dirinya kok, gitu. Ya. Betul nggak? Per saat ini kita semua hilang memori gitu. Abu nggak ada, Arif nggak ada, Ajra nggak ada gitu. So ya balik lagi, kita adalah a bunch of memory, kumpulan dari memori dan memori gitu. Nah, kalau pernah dengar ada satu statement atau ada buku yang bicara tentang rich dad poor dad gitu ya. Kenapa orang kaya bisa tetap kaya, orang miskin tetap miskin dalam tanda petik? Karena yang diturunkan adalah bagaimana pola berpikir gitu. Ketika punya orang tua yang dikit-dikit kamu nggak bisa lah, kamu nggak oke lah, apa sih kamu tuh cuman kamu, itu tanpa disadari becomes memory gitu. Dan itu menjadi muscle memory bahkan, paradigma bahkan gitu. Makanya kenapa sih
Semua omongan kesuksesan itu pasti diawali dari breaking habits gitu. Ya. Gak bisa enggak. Karena memori itu become habits. Gitu. Dan ketika itu jadi habits, kita tertidur. Kalau kita udah tertidur, di situ tidak ada yang namanya dalam tanda petik kesadaran. So that's why Nabi Muhammad selalu mengatakan, umatku ini banyak yang tidur, nanti mereka bangun kalau udah mati gitu. Tidur itu kan berarti nggak sadar gitu ya. Bangun dengan jam yang sama, mencet alarm dengan tombol yang sama, jari yang sama, mandi dengan rutinitas yang sama, ke kantor dengan jalan yang sama, meeting ketemu orang yang sama. Itu tiba-tiba di kantor, tiba-tiba di rumah, tiba-tiba lagi mandi pikirannya udah di kantor pikirannya udah di tempat makan siang, so on, dan so on. Tiba-tiba nyampe. So kita banyak sekali kehilangan momentum sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah membiarkan autopilot diri ini menjadi dalam tanda petik kontrol gitu. Kita nggak pengen marah, kok marah sih? Kenapa? Kebiasaan. Kita nggak pengen ngejudge orang, kok ngejudge? Kebiasaan. That's memory. So sebenarnya yang kita deal tiap hari itu adalah our own memory. That's it. Makanya konteks memori itu perlu perubahannya dalam pengulangan berulang-ulang dan perlu satuan waktu. So that's why 30 hari retret Ramadan, output intinya adalah changing your habits. Changing your memory gitu. Karena kita diacak-acak nih sama sistem, bangun lebih awal. Ayo, nggak pernah bangun misalnya, ya sekarang sholat yang paling miss kan subuh tuh gitu ya. Sekarang sholat subuh, ya oke lah. Pasti. Kenapa? Bangun early gitu. Ya. Mau nggak mau karena di situ ada sahur. Ya. So kita lagi dibiasakan sesuatu hal yang tidak biasa. Makan diatur. Ayo, yang paling top of the top dalam hidup ini apa? Makan minum tuh yang biasanya kapanpun dimanapun sekarang diatur. That's breaking habits. Sholat ditambahin lagi, breaking habits. Dan seterusnya. Nah, artinya once kita tidak mau breaking habit self dalam kesadaran, nggak akan ada yang bisa merubah kebiasaan kita, memori kita, nggak deh. So that's why kenapa ya, maaf banget ya, ikut motivator speaking lah, itu cuman hari itu dia berubah gitu. 2 hari 3 hari lah. Umroh, 2 hari 3 hari abis umroh, balik lagi. Ramadan lah, nggak usah jauh-jauh. Di bulan Ramadan baik terus Syawal, balik lagi pelit gitu. Gitu kan? Karena intention tuh. Apakah aku mau merubah kebiasaanku? Dan merubah kebiasaan itu dahsyat banget. Konteksnya bahwa saya selalu mengulang-ulang gini, Rif. Ada orang ngomong, aku tuh orangnya pemarah. Enggak, latihan tiap hari marah, udah. Jadi urusannya adalah habits. Habits. Dan habits itu ada di subconscious mind kita. 95% orang sekarang adalah subconscious. Conscious itu cuma 1-5%. So semuanya hanya kebiasaan. So that's why we need pause, a moment. Ya. Kalau di Spotify ada tanda pause, kalau di kita ada tanda pause, pencet pause-nya tuh agak sering. Mau ngomong pause dulu. Dah. Ini kebiasaan bukan? Atau ada niatnya? Mau posting, pause dulu. Mau ngapa-ngapain, pause dulu. Nah, so pause moment itu Ramadan. Ramadan tuh puasa, retret, tafakur, tahanut, apapun penamaannya, meditasi gitu. That's all about practicing gitu. Kuncinya adalah niatnya gitu. Mau nggak? Karena niat tuh energi paling besar. Niat tuh yang menghubungkan antara mikro, makro, meta tuh cuma niat kok. Karena kalau nggak ada niatnya, itu pintu energi, vibrasi, frekuensi dalam tanda petik ya, itu nggak akan selaras gitu. So that's why intention tuh udah deh. Makanya ya balik lagi ya, kalau kita kembali ke perspektif agama bahwa semua berawal dari niat gitu. Nah begitu ada kesadaran di situ kita berjalan, saya rasa semua memori nggak ada lah yang kita punya perfect memory itu nggak ada. Orang-orang tua tuh nggak ada pendidikan untuk jadi orang tua yang baik dan benar juga nggak ada kok gitu. Mau nggak mau kita tuh semua punya inner child gitu. Dan inner child itu yang akan jadi program hidup kita. Justru setiap inner child itu yang akan menjadi dalam tanda petik takdir hal untuk kita deal with gitu. Dan kita nggak bisa milih lahir di mana, nature nurture-nya di mana. Dan itu nanti berkaitan sama balik lagi lah, teologisnya ada, filsafatnya ada, spiritualnya apa lagi gitu. Nah makanya kalau sekarang kita berbicara hidup dalam konteks kesadaran ya holistik gitu. Bukan IQ-nya aja. Kenapa? IQ tinggi cepat stres loh. IQ tinggi cepat depresi loh gitu.
Makanya emosional, belajar. Tapi ternyata juga ada masuk ke dalam kesadaran spiritual. Makanya keholistikan pembelajaran ini ya dinamis gitu. Simply gitu dulu, Rif, sementara. Oke. Ini ada pertanyaan dari Instagram, kita mulai aja dulu ya pertanyaan. Teman-teman yang mau bertanya dari Instagram maupun di Zoom bisa langsung aja. Dari Katsira Deluna, sulit menemukan purpose karena rasanya selalu butuh approval dari orang lain. Apakah purpose of lifeku ini benar atau salah? Gimana meyakinkan diri sendiri kalau purpose saya ini sudah benar? Nah, ini dia. Nih. Ya, ini pertanyaan 15 tahun yang lalu, Rif. Oh gitu ya. Gini ya, gini. Saya pengen ngambil dari sudut pandang teologis dulu sedikit ya, dikit aja. Ada believer, ada seeker. Believer itu selalu mencari validasi dari luar. Makanya dia ngajak orang luar ke dalam. Semakin banyak, semakin dia pede. Itu believer tuh. Tapi seeker, dia nggak perlu validasi lagi. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia lakukan. Dan dia yakin kepada dirinya. Karena dia sudah mengenal diri. Makanya kenapa sih konteksnya dalam perspektif ini aku bicara sama orang dewasa lah ya, Liv ya, yang dengar bukan anak TKSD lah ya. Oke. Karena kalau TKSD ngomong gini nggak akan ngerti juga gitu. Makanya progressing adalah ketika kita mengenal diri. Nanti saya kasih contoh realnya. Begitu mengenal diri, pasti percaya diri. Berarti kalau nggak percaya diri, dia nggak punya modal mengenal diri. Udah itu aja. Dan kalau udah mulai percaya diri, nggak akan menjual diri. Udah gitu. Kenapa? Validasi di luar tuh kadang emang ini bagus nggak? Oke. Tapi nanti kita akan mengerti bahwa ketika kita mulai melihat ini secara holistik, kita akan melampaui yang namanya dualitas gitu. Semua sekarang inventor-inventor datang dari ide bodoh dulunya. Lu mau jualan minuman buat apa? Air banyak gitu. Aqua dibeli Danone sekarang ya. Gitu ceritanya. Dalam konteks apapun gitu ya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah tentang validasi eksternal. Oke, at some point kita memerlukan itu gitu. Tapi yang jauh lebih penting, saya kasih contoh, Rif. Saya tuh mengenal, ya nama contoh yang paling real ya pasti experience gitu ya. Dan ini menarik, Rif, menarik banget. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran bareng untuk kita semua gitu. Saya tuh dari TK, dikasih tontonan sama ibu saya tuh David Copperfield, Rif. Oh ya? TK tuh udah nonton Copperfield tuh. Gitu. Wow. Jadi subconscious mind saya tuh emang, nggak tahu ibu saya juga mungkin nggak niat juga ya, tapi ya udah gitu. Ya udah dah. Pun juga saya rasa ibu saya nggak maksa gitu ya, tapi it's happening gitu. Dah. Beriring waktu, saya mulai menyadari tuh dari TK ke SD, entah kenapa saya punya satu jiwa dalam tanda petik, satu karakter atau satu bakat kali ya. Saya tuh ngerasa nyaman banget kalau mengentertain orang gitu. Happy aja. Pokoknya apapun yang saya lakukan for something. Orang happy tuh, that's happy for me gitu. To entertain, mau caranya apa? Nah di situ mulai nemuin, oke. Jadi platform dasarnya adalah make others happy. Dah itu dulu tuh. Dengan apa? Entertaining gitu. Dan itu dari SMP lah ya, itu mulai disadari. Makanya begitu nyadar bahwa, oh saya punya bakat main gitar nih ternyata. Saya menekuni itu. Saya tekuni, saya belajar. Karena bukan pengen main gitarnya, tapi dengan main gitar, saya bisa entertain people gitu. Dan that makes happy gitu, intinya. Gitu ya. Bikin happy, terus ngerjainnya tuh, udah deh. Teman-teman, ini poin penting ya. Once kita menyatu dengan apa yang kita lakukan, there's no time and space. 2 jam, 3 jam, 4 jam tuh kayak 1 menit gitu. Ya sama lah ya, kita ngomongin relativitas waktu. Ngobrol sama orang yang kita sayang, 5 jam tuh gak pernah cukup. Tapi ketemu orang nyebelin, 5 menit tuh lama banget gitu. Gitu ya, jadi konteksnya adalah saya menyadari tentang hal itu bahwa, oke, I love to entertain, that's it aja. Habis gitu setelah sadar, ya udah main musik lah, bikin band lah, akhirnya main sulap lah, dan lain-lain sampai akhirnya jadi nge-host juga, jadi belajar. So
intinya adalah entertaining. Nah, itu kan juga berjalan gitu, Rif. Dan itu ditemukan. Jadi mungkin kalau validasi keluar tuh mencari. Tapi saran saya, jangan terlalu sibuk mencari, lebih mending menemukan deh. Karena everything within gitu. Benar kata Ajra tadi. Tinggal dirasa bahwa kita tuh nggak mungkin nggak punya interest tuh nggak mungkin. Interest tuh yang akan jadi sparkling. Karena interest tuh nggak ada baik, buruk, benar, salah tuh nggak ada lah. Baik, buruk, benar, salah tuh perspektif. Dan relatif lagi. Gitu ya. Jadi once kita ngomongin dualitas tuh nggak akan ada apa ya, dualitas ya stuck di dualitas gitu kira-kira. So kembali ke validasi tadi, oke. Mungkin untuk berbagai mendapat pendapat atau apa dan lain-lain, ya udah. Karena gini, teman-teman. Mending beda dikit daripada lebih baik dikit, dah gitu. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sekarang mau jadi penyanyi, mau ngehebatin, ngalahin siapa? Susah. Tapi beda, laku. Kalau pernah dengar ada cerita sapi ungu tuh, gitu ya. Jadi lagi di jalan tol ngelihat sapi, oh ya udah. Sekali kaget, kedua masih kaget, ketiga sapi udah. Tapi begitu nanti di depan ada sapi ungu, kaget lagi. Kenapa? Different. Bukan urusan quality-nya. Dalam tanda petik ya. Pun ya nanti differentiation juga ya sinergi sama kualitas gitu. Kenapa? Karena berbeda itu menonjolkan sesuatu hal di genuine yang Ajra tadi bilang. Dan boleh dicoba karena saya sudah mengalaminya dan saya cerita based on experience. Begitu Anda berbeda, Anda akan dicari. Kenapa? You are different. Bukan better sih gitu. Tapi different gitu. Unik ya. Unik. Dan unik tuh priceless gitu. Makanya sedikit ngomongin kembali ke masalah magician, Rif. Perbedaan pesulap amatir dan pesulap profesional cuma satu, Rif. Pesulap amatir punya 1000 trik, tapi dia cuma main di 3 event. Tapi pesulap profesional, dia cuma punya 3 trik, tapi dia main di 1000 event gitu. Ya. Gitu, Rif. Sementara gitu. Ya itu kayak jazzer ya. Perbedaan jazzer dengan rocker. Kalau rocker cuma main 3 kunci di depan 1000 orang. Nah, kalau jazz sebaliknya 1000 kunci di depan 3 orang gitu. That's your choice ya. Mau Iya jadi jazzer, betul. once Betul, itu betul. your passion, nggak penting. Yes. Karena ini nih, statement keren dari guru kita, almarhum Mas Beben. Nah, My audience is Allah, katanya. Wah, itu Ya. banget tuh. Selesai. itu nggak Selesai. ada Rif. lagi kuantitas itu. Nggak ada, udah beres. Mau yang nontonnya 1, yang nggak ada yang nonton, my audience is Allah. Beres, Rif. Iya. Gitu. Oke, ini ternyata ada juga nih pertanyaan lagi nih. Lu mau tambahin, Jera? Atau tambahin dulu. Gila, ini it's just so good. Having this conversation is so good. Jadi menemukan diri tentang kayak like every one of us, Abu host people, magic, and you play guitar. I also love entertain people. Kayak tapi in a way that sing Yes. well. Jadi Yes. ya so good. Karena kita juga masih dalam perjalanan menuju menemukan diri. This journey we have to enjoy it. Karena makin lama semakin kita tahu, semakin kita tahu. Ya, betul. Exactly. Oke, tapi ini nih, ada lagi pertanyaan lagi ya. Dari Gladys Arunika, apakah passion dan purpose ini harus sejalan? Misal purpose-nya punya rumah, tapi sebenarnya nggak passion jadi pegawai. Nah, ini nih. Ya, Oke, gimana kamu? gini. Ya balik lagi ya. Mindset bahwa tidak semua yang punya rumah kan nggak harus jadi pegawai sih gitu. Gitu ya konteksnya Right. bahwa banyak jalan lah ya konteksnya gitu, bahwa kan kadang-kadang gini Rif, kalau kita dalam keadaan susah yang kita lihat itu biasanya radar mini Rif, segini aja radarnya.
Iya, iya, iya. ke teman yang dekat. Tapi kita lupa bahwa semesta itu nggak terbatas gitu. Makanya banyak orang yang melakukan masih mikir, mungkin nggak ya? Mungkin atau enggak, that's not your business. Nggak penting. Kemungkinan atau tidak tuh semesta yang bilang gitu. That's not our business gitu. Sehingga ketika kita too much thinker, si thinking itu kan akan melimitasi itu. Kayaknya kalau gua nggak gini, gua bakal. That's it. That's become your belief. Dan your belief will attract your reality. Karena itu akan berhubungan sama personal reality gitu. So that's why ada satu statement Western yang saya rasa penting gitu ya. Fake it until you make it gitu. Dalam tanda petik ya. Kadang kita tuh nunggu bersyukur dulu, nunggu kaya dulu baru bersyukur. Ya. Nunggu punya dulu baru ngerasa abundance gitu. Nunggu dapat dulu baru ngerasa beruntung gitu. Atau bahasa religiusnya, nunggu kaya dulu baru sedekah gitu. Kenapa nggak dibalik sih? Gitu. Kan bukan masalah perasaan memiliki, itu kan bukan urusan masalah punyanya. Gimana ya? Otak kita tuh nggak tahu mana illusional, mana ini beneran. Di depan ada singa, sama di pikiran ada singa, takutnya sama gitu. Dalam tanda petik ya. Once kita mulai menyadari tentang konteks kesadaran gitu. Nah jadi artinya purpose, terus kalau tadi ngomongin passion, bahwa kalau case-nya tadi pertanyaan bahwa ya untuk dapat rumah kan bukan hanya dengan jalur menjadi pegawai gitu. Cuman kan yang sekarang jadi dalam tanda petik membuat kita jadi yang selalu nggak happy adalah ekspektasinya. Ya. Jelas-jelas makannya tempe, tapi mikirnya steak gitu. Itu yang bikin ribet gitu. Karena di situ nanti ada keinginan. Kan sekarang yang nggak bisa dilawan adalah keinginan. Dapat 5, pikirannya udah 10. So 5 happy. Pikirannya udah 30. I have nothing. Itu kalau Paul Purcell mengatakan that's toxic sukses gitu. Orang hari ini tuh banyak yang kecanduan sukses. Candu gitu. Jadi sukses tuh jadi more, wanting more, wanting more, wanting more. Balik lagi Ramadan. Ramadan tuh bulan ngerem nih. Pause for a moment gitu. Karena perlu diketahui ya, 90%, bayangin. Top, dari off the top, semua karir-karir hebat di bumi ini, Paul Purcell meneliti bahwa 90%-nya juga mati bunuh diri dalam tanda petik. Stres, depresi. Cuma 10% yang sweet sukses gitu. 90%-nya tuh toxic sukses gitu. Nggak sweet gitu. Kebayang, Rif? Sekarang orang yang di puncak gunung kesuksesan aja ternyata 90%-nya stres, depresi, dan nggak happy. Yang di bawah pengen ke atas, dia lagi menuju kemana sebenarnya? Yang lebih parah lagi, belum nyampe ke atas, udah keburu toxic gitu, Rif. Itu lebih parah lagi gitu. Nyampe ke atas belum, jadi pre-toxic sukses gitu. Itu menarik tuh. Nah, so that's your choice gitu. Antara wanting, kan itu juga tetap ya. So that's why kenapa rasio penting di situ. Common sense penting di situ. Belief penting di situ gitu. Yakin penting di situ gitu. Yes. Dan semuanya dalam perhitungan yang seimbang gitu kira-kira. Jadi saya rasa balik lagi ya, itu semua mengalir gitu ya. Konteksnya adalah tidak jalan gini, ke Bandung tuh jalannya bukan lewat puncak aja sih gitu. Bukan lewat Cipularang aja sih gitu. Kemana aja bisa gitu. Tapi goalsnya mau kemana gitu. Dan nanti yang paling tahu ukuran lewat mana kan diri ya. Kan yang sekarang bahaya adalah try to fit in, Rif. Pengen kelihatan oke, gabung di community yang oke, padahal nggak di situ kelasnya gitu. Akhirnya maksa. Kan balik lagi ya, ada hidup, ada drama hidup. Terserah mau ngasih makan yang mana. Kalau ngasih makan drama hidup tiap hari, itu yang akan berkembang. So your life is drama anytime. So that's why life is, dalam tanda petik, hidup tuh simple gitu. Yang ribet tuh drama hidupnya. Gaya hidupnya. Kan Arif tahu lah ya. Gaya sama beban tuh seiring ya gitu. Itu udah jadi rumus tuh.
Jadi kalau bebannya tinggi, jangan-jangan emang kebanyakan gaya aja sih gitu. Gitu. Banyak gaya juga, kayaknya itu banyak beban itu jelas. Wah, ya kan, didesak oleh sosial, makanya bergaya. Ya. F sama dengan M kali ya kan, mau nggak mau tuh. Ya, Ujung-ujungnya ke situ gitu. Gitu, Hmm. Dev. Simply. oke. Ya, gimana? Zra? Gimana, Arif? What do you think about that? Ya, gimana? Gua kira lu buka mic mau ini, komen. Iya, tapi tadi yang aku garis bawahi, kalau kita mengenal diri ya, Hmm. kita pasti percaya diri. Gitu. Pasti. Itu pasti. Dan kalau percaya diri, kita punya semacam kedaulatan yang tidak didikte oleh yang di luar. Jadi nggak menjual diri tadi kata Kang Abu gitu kan. Karena ini menjadi dilema juga. Ya, pertanyaan besar gitu. Aku pernah ditanya oleh sahabatku, Rip, aku di kampus itu ya, teman-teman, kayak keluar jalur gitu, keluar jalur yang sudah ditetapkan. Makanya aku kalau ditanya sebenarnya bid'ah ini aku nih. Maksudnya kayak iya, menyimpang itu, nggak ortodoks. Aku sendirian peminatannya itu. Jadi kalau ditanya peminatannya apa, nggak bisa jawab aku karena hibrid gitu. Ada komputasi, ada instrumentasi gitu. Jadi pure murni aja dan nggak sesuai dosen. Aku memang buat sendiri penelitiannya. Nah, kalau boleh cerita juga, ini juga sebuah tren yang sudah berlangsung sejak aku SMA juga, SMP, SMA gitu. Karena aku homeschooling ya, tapi homeschooling tetap ke sebuah tempat gitu. Jadi kayak sekolah juga tapi nggak pakai seragam gitu bedanya. Dan hanya 3 hari. Nah, biasanya aku pakai baju-baju yang nyentrik gitu kalau ke sana, ke sekolah. Tadi kayak Kang Abu bilang tadi, beda. Tapi aku nggak insecure. Kebanyakan anak muda sekarang, observasiku, ketika beda itu insecure, Kang Abu. Ketika tidak sesuai tidak berkonformasi dengan yang telah diterapkan sosial. Gitu. Jadi pas ditanya, kok lu bisa ke aku ya, kok lu bisa aman aja gitu ya. Ya aku bilang, ya karena gue udah secure aja dengan diri gue gitu. Udah secure gitu. Jadi itu kena banget sih. Itu sebuah perjalanan yang aku lalui juga tuh yang tadi Kang Abu formulasikan. Mengenal diri, jadi percaya diri dan percaya diri punya tameng batin yang kalau misalnya, oh kamu harus ini, kamu harus itu, oh sukses itu yang begini begitu. Kita bisa berjarak dari situ. Masa sih harus begini? Enggak juga kok, aku bisa kok yang lain gitu. Dan itu juga yang ku dapat di puasa sih. Tadi Kang Abu juga udah merembet ke sana kan. Kita pingin ini, pingin itu. Simbolnya adalah at least tahan dulu yang ragawi. Makan, minum, syahwat itu ditahan dalam rangka untuk kamu fokus ke yang batin. Jadi menahan keinginan untuk mengetahui lu sebenarnya pingin apa sih. Kalau nggak ada Ramadan, aku bakal ngemil terus loh. Ngemil gitu kan, ngemil. Tapi kan nggak perlu sebenarnya ngemil itu kan. Malah bikin gendut gitu, bikin nggak sehat. Gara-gara Ramadan, aku udah stop. Kamu cuma perlu makan. Itu kan jadi klise ya. Kita semua tahu lah, kita semua mengalami pingin lapor-lapor banget gitu ngeliat es blewah, apalagi ngeburit, ngeliat steak yang juicy gitu. Tapi pas buka, cuman 2 gorengan, tuh risol udah kenyang. Itu kita semua alami. Jadi laparnya itu di mana? Apa yang kita pingin sebenarnya teman-teman? Pada saat lapar itu, kalau 2 risol aja udah bikin kenyang. 3 kurma aja udah bikin kenyang. Minum es buah aja udah bikin kenyang. Nggak perlu yang pizza macam-macam gitu. Tapi pas nahan puasa itu kayak, wah aku harus makan ini, makan itu gitu. Nah, jadi berkecukupan gitu menurutku diajari juga di dalam puasa. Nah, itu tapi kan yang di luar. Sekarang yang dalam gimana? Gitu. Sukses adalah sebagaimana ini, sebagaimana itu. Tahan dulu, biar kamu tahu apa yang itu. Jadi keren banget sih. Keren banget. Ada yang mau ditanggapi gimana? Aku nambahin dikit, Rif. Ya. Mungkin perlu ditanya juga bahwa apa yang saya lakukan ini bikin memuaskan siapa sih? Orang lain gitu. Ya. Karena jangan-jangan apa yang kita kerjain itu cuma untuk di-highlight sama faktor eksternal gitu. Semua yang kita lakukan itu kan semua kan balik lagi tuh validasi, approval bahwa capek-capean ngapa-ngapain cuman pengen dilihat sama orang lain gitu. So artinya kan nggak pure gitu. Yang akhirnya jadi dia nanti
ya balik lagi ya, dinilai sedikit. Karena saya pernah mengalami, Rif. Jadi dulu mikir terkenal tuh enak, Rif. Dulu tuh mikir terkenal tuh gimana banget gitu. Sekitar 2010-2011 tuh udah deh. Itu waktu zaman-zaman dan The Master, one of the highest rating dan top. Ternyata ya gitu bahwa iya ya gitu. Konteksnya bahwa justru malah semakin pengen dipegang si identity gitu loh. Iya, Identitasnya pengen gini. Kita tuh kan pengen tampil perfect lah ya gitu. Orang kita kan topeng ya, banyak topengnya. Di mana saya topeng sebagai pesulap, di mana saya topeng sebagai host, di mana kita tuh banyak menggunakan topeng gitu. Tapi yang bahaya adalah topeng kantor kebawa ke rumah gitu. Itu bahaya. Makanya suka ada yang nanya, Mas Abu sekarang udah nggak sulap? Iyalah, saya di bawah stage kan bukan pesulap lah. Saya kan jadi pesulap kalau di stage gitu. Ya. Bukan berarti saya masa di stage sulap, di rumah sulap, ke mana sulap? Ya enggak lah gitu. Kan di situ pasti ada ruang dan waktu dalam tanda petik kembali lagi gitu. Nah, saya balik lagi ke yang tadi Arif sampaikan gitu, yang kita mungkin perlu untuk renungkan. Kita ngerjain ini untuk siapa sih gitu? Apa dilihat orang? Apakah untuk di-approve sama orang? Apakah untuk dicari like-nya? Apakah untuk dicari komennya gitu? Karena nanti semakin faktor eksternal mendominasi daripada untuk dalam tanda petik meresearch ke dalam, itu tingkat kecemasan, tingkat apa ya, bad mood lah ya, kalau kita bicara kecewa gitu, itu tuh pasti tinggi banget gitu. Karena itu nanti akan meleverage, meluaskan tingkat ekspektasi gitu. Makanya kan sekarang semua iklan tuh urusannya adalah sosial gitu, social life gitu. Better. Orang beli mobil lebih baru tuh supaya lebih keren dari tetangganya sih gitu. Dalam tanda petik. Pertanyaannya butuh nggak? Belum tentu. Fungsi nggak? Belum tentu juga gitu. Even nanti kalau dikaitkan ke dalam konteks yang namanya ritual gitu. Ini kita melakukan buat siapa? Makanya puasa itu something private, Rif. Ya. Dari semua rukun Islam, yang paling beda itu cuma puasa. Kenapa? Karena puasa itu non amalan. Gitu ya. Sholat melakukan, umroh haji melakukan semua. Puasa not doing anything. Ya. Negatif. Beda dong. Kan yang lain melakukan. Justru ini tidak melakukan. So that's why dalam konteks staging levelnya juga it's different kind gitu. So itulah kenapa kita tuh perlu puasa in certain way ya. Bukan ngomongin masalah makan minum aja, bukan. Pun tidak makan dan minum yang seirama. Saya mengalami ini dan udah praktikal ini lebih dari 4 tahun gitu, dan it's good gitu. Tubuh kita akan bekerja maksimal ketika perut kosong. Period. Titik. Oh ya, itu kata temanku yang dokter juga, puasa itu apapun bentuknya sehat. Yes. Nggak ada, itu mutlak gitu. Dan kalau ya balik lagi over. Sekarang orang banyak mati, meninggal tuh konteksnya overeating loh, bukan kelaparan, bukan. Overeating. Obesity. Dan lapar tuh ada 2, lapar psychological, lapar biological. Yang bahaya tuh psychological tuh. Tubuh nggak perlu nutrisi, tapi sebelah buka citato, wangi, pengen gitu. Ya. Apalagi ada sekarang tradisi modern kan, tradisi kaum medsos. Kalau nonton gitu, adalah cemilan, harus ada cemilan. Netflix gitu. Kadang itu susah sendiri itu. Mau milih apa ya? Ya buat nemenin makan aja padahal. Ya. Jadi balik ke mungkin mulai ditanya bahwa saya melakukan ini tuh untuk siapa sih gitu. Apakah memuaskan faktor eksternal? Apakah ingin mendapatkan kredit? Dan that's okay, kalau masih di level itu oke, nggak masalah juga. Karena mungkin ya di situ lingkungannya gitu. Tapi nanti kita nggak akan bisa bohong sama diri sendiri kok. Sebenarnya gue tuh nggak betah kok di sini gitu. Sebenarnya gue tuh nggak pengen di society ini gitu. Sebenarnya. Kita akan selalu mendapatkan sebenarnya. Biasanya satu sebenarnya itu perlu kejeduk sekali gitu. Maka tiap kejeduk sadar punya kepala. Tiap kejeduk sadar punya kepala gitu.
sampai akhirnya kita aware Yes. gitu. Gitu deh kira-kira. Oke. Ternyata banyak yang nanya nih. Ada satu lagi. Lo mau tambahin, Ja, sebelum masuk pertanyaan? Iya, tadi betul banget itu Kang Abu bilang tentang makan. Ya. Orang itu makan 3 kali sehari karena dia emang lapar atau karena dia terbiasa. Hmm. Jadi kan habitual lagi kan. Dan bisa jadi ini marketing dari researcher itu juga nyari duit kan tentang marketing about this thing kayak makan 3 kali sehari supaya sehat, Nah. minum susu. Nah, ini anak bisnis nih. Nah, tidur Geli 8 pasti yang jam gini-gini. gitu ya. Betul. Itu juga karena itu terjadi pas 1980-an itu Amerika tuh baru masuk jaya-jayanya McDonald's sama KFC Oh itu ya. baru naik daun. Nah, ketika itu farmer-farmer buah-buahan, sayur-sayuran pada sedih. Waduh, nih orang-orang pada makan fast food terus, pada makan ayam ini terus, gimana nih? Akhirnya keluarlah ada proverb yang one apples a day keep the doctors away, gitu. Itu bikin orang akhirnya kembali. Oh, ini biar sehat ya. We go back to itu promotion tapi good way gitu. Ya. Oh ya. Propaganda itu ternyata. Itu propaganda tapi menggunakan propaganda dalam hal yang baik. Biar Sebenarnya makan boleh apel. juga makan apel. Ya laku lagi farmernya biar dimakan lagi buah-buahan dan sayur-sayur. Nah, itu Tapi kembali emang tadi berarti takut gimana? dokter mereka atau enggak? Ke dokter takut dengan berita itu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Fluffy Cakery. Kadang kita nggak punya kemewahan memilih Kang. Oke, ini pertanyaan yang cukup yang justified nih. Misal sandwich generation, mengorbankan impian demi kebutuhan keluarga dulu. Apakah jangan-jangan purpose hidup atau takdir saya ya buat jadi tulang punggung ya? Nah, ini ini juga nih Ya. problem. Ya, jadi gini. Ya kita ngomong takdir tuh kan simply ya. Once it happening, that's takdir, that's it, gitu. Karena kalau nggak terjadi bukan takdir namanya. Saya punya 2 pilihan, A sama B. Yang kejadian mana? B, takdir, udah selesai. Nggak bisa, tahu gitu A, udah gitu. Karena yang kejadiannya B gitu. Sekarang kan yang jadi berkecamuk adalah apa yang menjadi realitas versus dengan ekspektasi, di mana ekspektasi itu ngelihat segala sesuatu yang tidak pada diri gitu. Pun ya balik lagi, misalkan punya mimpi apa tapi sekarang mungkin harus apa dulu, itu kan semua perjalanan gitu ya. It's a long journey gitu. Dan teman-teman penting untuk kita renungkan tuh bahwa hidup tuh dinamis gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas the 7 law of universe misalkan. Ini nggak cukup lah waktunya gitu ya. It's Ya, a little bit boleh. panjang banget tuh. Salah satu 7 law of universe itu adalah the law of rhythm misalnya. Semuanya tuh ada rhythmnya gitu. Semuanya tuh ada nada dan iramanya dan ada transmutation. Saya kasih contoh sederhana gini. Main bola tuh 90 menit. Once menit ke-5 kebobolan 2-0 belum kalah kok gitu. Masih ada banyak nih, setengah babak aja belum gitu. Nah sekarang mungkin kita punya goals di 1000 km yang akan datang. Dan belum sampai saat ini, terus kita ngerasa bahwa udah kelamaan apa, terus kita ngomong bahwa kayaknya aku gagal meraih mimpi deh. Tapi masih nafas gitu. We still play gitu, dalam sebuah permainan gitu. Makanya Alan Watts tuh bilang bahwa life is a play. Jadi nggak ada piano worker, yang ada piano player. Karena musik itu dinikmati bukan nunggu musik beres, baru nikmati enggak. Tapi once note, each note semua kita menikmati musik selagi dimainkan. Sekarang banyak bahwa nanti gitu loh, Rif. Ya, nanti. Nanti kalau nanti. So pertanyaannya, why wait? Kita bisa happy kok detik ini. That's your choice. Karena kalau masih ada kategori, masih ada konsep, masih ada macam-macam, that's not happiness.
That's pleasure gitu. Jadi conditional. Gue happy kalau tuh. So that's why salah satu hal yang penting saya kaitkan sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Wajib itu bukan harus, tapi perlu. You need it. Kamu perlu puasa, bukan kamu harus puasa. So once kalau kita mau mulai belajar untuk hadir utuh di sini saat ini, ilangin deh harusnya. Harusnya ya di umur segini selesai tuh. Harusnya ya kalau udah beres tuh. Nggak ada harusnya dalam hidup gitu. Karena semuanya adalah ritme. Semuanya punya ritme. Nggak ada harus untuk A, B. Karena digeneralkan dibandingkan tetangga umur segini udah nikah. Kok anaknya, wah ini bentar lagi nih di Lebaran nih ya. Simply pertanyaannya nggak jauh-jauh tuh. Karena dengan dogmatis konvensional bahwa harusnya ya. Nah, so that's why no ideal in life. Gak ada harusnya dalam hidup gitu. Orang sebelum nikah ngomong ke pasangannya, he is the right man. 3 tahun berikutnya kecewa kok. Ya. Karena kenapa? Pasti berubah. Everything changing gitu. Jadi kalau ngomong, kamu kok berubah? Pasti gak ada yang selamanya. Nothing lasts forever kan, poinnya kan. Iya, makanya Langsung beruntung balik banget ya. Kenapa? Di Titanic itu si Jack itu meninggal gitu. Karena kalau nyampe New York ya mereka akan jadi pasangan biasa aja sih. Justru boomingnya kan di situ ya. Iya, iya. Oke, lanjut tadi. Gimana? Nah, jadi poinnya balik lagi ke tadi gitu, bahwa kita jangan terlalu cepat bahwa ini menguburkan mimpi gitu. Justru di pengalaman saya gitu ya. Wah, ya kita tahu lah ya, kita cerita inventor berapa kali tuh Alpha Edison tuh gagal gitu. Kalau dia not keep trying dalam berapa ribu gitu ya, anggap aja begitu, nggak akan ada listrik, lampu kok misalkan gitu, simply di situ gitu. Tapi kan concernnya kita, kalau saya tarik sedikit ke kesadaran aja ya mungkin ya balik lagi ya, kadang tuh ngomong gini, oh, kan enak aja ngomong gitu ya, emang enak karena udah dialami sih gitu. Dalam konteks ini mudah-mudahan jadi satu spirit gitu ya, satu inspiration gitu. Kadang kita perlu merubah satu paradigma bahwa fokus on proses gitu. Karena bukan petani yang menumbuhkan padi, anyway. Tapi kalau nggak ada petani, padi nggak ada. Tapi yang menumbuhkan bukan petani gitu. Nah artinya, once kita punya purpose, wah saya tuh senang banget sama statement Soekarno yang milikilah cita-cita setinggi langit, kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. So means jangan nanggung gitu. Karena yang melimitasi diri kita tuh ya diri sendiri gitu. Artinya, once kita punya purpose nih, cita-cita A, B, C, D, oke, that's good gitu. Tapi belum kesampaian dalam certain time gitu. Apakah gagal? Belum tentu. Karena ya balik lagi, wilayah kita tuh diproses gitu. Wilayah kita tuh cuman bisa menanam. Ini bicara dalam teologis ya, urusan hasil ya urusan Tuhan gitu. Nah, dalam konteks kehidupan misalnya realitas ya konsekuensi. Life is all about konsekuensi kok gitu. Nah jadi artinya balik lagi bahwa kita nggak perlu perang gitu ya, bahwa gue tuh pengen cita-cita jadi gini tapi emang harus menghidupi dulu keluarga, jadi aja gue harus kerja dulu begini begitu. Saya mengalami satu hal, Rif. Saya beruntung dijadikan sebagai gitaris dulu awalnya untuk kenal stage gitu, untuk ngerti ritme, untuk ngerti nada, untuk bisa mendengarkan the music of universe lah buat saya gitu. Yang akhirnya pelan-pelan saya dinaikkan dalam konteks, ya saya ngomong naik tuh dalam konteks gradasi hidup gitu ya. Ini bukan ngomongin baik, buruk, bukan gimana, enggak. Showmanship sebagai magician. Saya belajar bicara, saya belajar mendengarkan audiens, saya belajar melihat audiens seperti apa gitu. So di tahapan sekarang ketika saya menyampaikan pesan yang saya rasa same entertainment, same show, tapi different message gitu. Kalau dulu sulapnya about illusion of magic, sekarang urusannya bahwa life growth gitu.
So ternyata untuk nyampe ke titik ini tuh semesta ngajarin saya ke berbagai hal dulu gitu. Kebayang kalau saya nggak belajar ngomong, Rif, mumet di sini semua pengetahuan nggak bisa diceritain juga sama aja. Barang bagus kalau nggak bisa dijual dengan cara bagus juga nggak akan laku kok gitu. Nah artinya setiap perjalanan ini, oh ternyata pit stopnya ke sini dulu. Apakah gagal? Enggak. Dulu mikir ya pengen masuk TV enggak. Oh berapa ratus tolakan produser, wah udah ya that's reality gitu. Bahwa cerita-cerita bahwa not easy iya gitu. Tapi kan yang konteksnya adalah persistence gitu. Oh kalau agak sedikit religius, istiqomah. Nah gitu tuh. Kan enak tuh ngomongnya istiqomah gitu. Tapi kan poinnya adalah setia dalam proses gitu. So artinya once kita setia dalam proses, konsekuensi itu terjadi. Benar-benar sangat mengalami Rif bahwa dulu tuh masih gimana ya kalimatnya. Ini bacot aja nih kali orang yang gitu yang ngomong bahwa nanti uang tuh nyamperin gitu. Gimana caranya sih gitu. Oh nggak dicari yang nggak akan dapat. Tapi in certain way, nggak literer uang datang langsung. Enggak sih. Tapi yang menarik adalah saya mencintai apa yang saya lakukan. Dan kalau konteks sederhana bahwa hobi yang dibayar gitu. Kan balik ke arah nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan itu, kamu ngerjain apa yang kamu suka dibayar lagi gitu. Tapi kan untuk sampai ke titik itu kan a lot of progression gitu. Dan progression itu yang akan membawa kita untuk terus keep learning gitu intinya, keep growth gitu. So yang paling penting, yang paling susah tuh ngomong sama orang yang nggak mau tumbuh, Rif, bukan sama orang bodoh. Ya. Orang bodoh tuh bisa dikasih tahu untuk jadi pintar pelan-pelan ya, tapi orang nggak mau tumbuh, that's it Bikin gitu. benteng mereka. Nah gitu. Saya rasa itu sementara, Rif. Oke, ini ada pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita masuk ke. Seru nih, banyak pertanyaan malam ini ya. Iya, nggak tahu kenapa. Berarti memang ya betul ini sebuah masalah yang perlu kita perbincangkan. Dari Pradipta Riawa, aku pernah seperti itu kayak nggak betah di tempat ini. Terus aku bilang kayak sebenarnya pengen di sini. Tapi lama-kelamaan terbiasa sih walau sedikit terpaksa. Oke. Apakah aman seperti itu? Jadi satu tempat yang nggak dia inginkan, tapi lama-kelamaan karena kebiasaan jadi, boleh juga gitu ya. Oke, gimana? Dan kalau kata Dewa, aku bisa membuat jatuh cinta meskipun tak cinta ya. Iya. Itu kata Dewa gitu. Oke. Gini loh teman-teman, ada batasan tipis antara kapan saya mempertahankan dan kapan saya harus melepaskan gitu. Kapan saya struggling dalam kondisi perjuangan dan kapan saya waktunya untuk saya melepaskan gitu. Dan itu nanti yang paling tahu tuh takarannya masing-masing. Karena antara sabar dan tolol tuh beda tipis tuh. Gitu. Saya lagi sabar belum tentu. Gitu ya, sorry saya pakai bahasa agak sedikit gimana supaya ada bold meaningnya gitu. Ya. Lu tuh sabar banget deh, enggak juga sih gitu. Gue tiap hari juga menderita di sini gitu. Udah berapa lama? 12 tahun, buset dah. Ini udah bukan sabar lagi namanya gitu. Gitulah kira-kira. Tapi anyway, kita nggak pernah bisa judgement semua yang di luar diri kita tuh nggak mungkin gitu. Karena balik lagi ya, semua kembali kepada niat, intention. Contoh-contoh. Arif sama Ajra lagi lewat, ngelihat saya lagi Allahu Akbar, ngelihatnya lagi apa? Rata-rata ngomong sholat gitu. Tar dulu, niat saya cuma olahraga kok, bukan sholat. So sesuatu yang menjadi penamaan itu bukan apa yang dikerjakan gitu. It's all about intention, niatnya. Nah berarti niat di situ tuh apa gitu? Apakah perbaikan? Apakah cuman apalagi nggak ada niat gitu? Sekarang tuh kan jadi robotik gitu. Tidak apa ya? Simple deh teman-teman. Coba deh. Apapun yang sekarang biasa dilakukan ulang-ulang, perbaharui niat simple aja. It tastes different. Contoh-contoh. Mungkin saya pernah cerita di beberapa episode dulu gitu ya. Saya pernah cerita tapi saya pengen ngulang sedikit aja. Saya tuh dapat certified meditation dari salah satu guru namanya Dandapani. Dia adalah salah satu Hindus monk. Dia tuh Hindu. Jadi saya ikutan praktikal Hindu lah gitu kira-kira.
Hinduism karena menarik banget. Sebelum masuk, teman-teman, saya tuh udah berpikir, buset nih mau belajar jadi monknya Hindu nih, pasti dahsyat gitu ya. Caranya apanya apa? Tahu nggak? Kelas pertama, PR pertama, dipikir meditasi, grounding, apa baca buku. No way. Pertama PR-nya 2 minggu awal, beresin tempat tidur sendiri. Gila nggak? Ya. Buset dah. Suruh beresin tempat tidur sendiri. Simply. Terus mulai mempertanyakan, ini spiritualnya di mana ya urusan beresin tempat tidur sendiri. Nah, mulai itu bergejolak. Tapi ya udah ya. Intinya sih gara-gara udah bayar mahal aja sih gitu. Ya itu ya, penting. Pertukaran energi itu penting ya gitu. Iya. Makanya biasanya kalau yang gratis-gratis tuh nggak nempel-nempel amat sih gitu. Gitu ya. Makanya kalau yang bayar tuh menarik gitu. Gitu ya dalam tanda petik. Nah, singkat cerita ya balik lagi gitu ya, nanti mungkin kita akan mengarah ke decision. Karena decision itu penting. Ternyata si pelajaran ini mengajak saya untuk melakukan sesuatu hal yang saya emang bener nggak pernah, jarang banget gitu. Hal yang malas banget gitu. Makanya mulai diperhatiin teman-teman, apa yang malas dilakukan coba mulai dicobain pelan-pelan deh. Di situ akan dapat pelajaran yang dahsyat banget gitu. Nyuci nggak pernah, beresin tempat tidur nggak pernah gitu, dan itu dilakukan sendiri gitu. Oke. Oh ternyata experiencing-nya balik lagi ya, breaking old habits gitu. Hal simple yang justru kita menemukan, buset itu rasanya enak banget loh, ketika gila ya cuman beresin tempat tidur, mungkin biasa gitu ya untuk orang-orang tuh dan ya tiap hari gitu. Tapi at certain point ternyata bukan masalah beresin tempat tidurnya gitu. Lakukan apa yang kamu nggak biasa lakukan. Nah, dalam persinggungan waktu nanti, di satu sisi nggak betah misalnya, lingkungannya toksik gitu, tapi butuh misalkan. Di satu sisi, ya oke lah, tapi teman-temannya nggak enak gitu. So the decision is always within. Jadi kalau balik lagi ke statementnya Istafti Kolbak gitu ya, ya balik lagi tuh, fatwa terbaik itu adalah fatwa nurani gitu. Tapi sangat penting untuk mendengarkan nurani dalam pikiran yang damai. So that's why once egonya lagi naik, kalau bisa jangan ngomong deh. Karena yang memengaruhi egonya. Apalagi mengambil keputusan. Makanya keputusan yang diambil dalam ego itu ya balik lagi ya. That's not good decision dalam tanda petik. Pun kalau kejadian, that's your kurikulum juga sih gitu. Balik lagi ya, kita tuh semua punya kurikulum yang beda-beda teman-teman. Gak ada yang sama satu pun. Gak ada yang sama. So that's why kalau kita nggak ada yang sama satu pun, kita semua modalnya beda, pengetahuannya beda, kesadarannya beda, so we cannot judge each other. Kenapa? There's not apple to apple. Kalau mau ngejudge orang, cari yang 100% modal sama, pengetahuan sama, kesadaran sama. Dan kamu tidak akan menemukan kecuali dirimu sendiri. That's it. So once kita mulai sadar, oh iya ya, kita ini ada di panggung sandiwara, kita ini aktor dan aktrisnya, dan kita punya peran masing-masing. So kita berperan sebaik-baiknya. Nah, keputusan untuk A, B, C, itu kembali kepada conscience kita gitu. Maka, di luar bisa diajak untuk ngasih pendapat, yes. Menurut lu gue stay di kantor nggak ya? Gitu, atau resign? Kira-kira ini gue harus banting haluan nggak ya? Ini yang udah 13 tahun di banking, kenapa ada rasa pengen masuk mengembangkan dunia olahraga misalnya? Oh saya ada teman gitu tuh. Hampir 13 tahun di banking, tiba-tiba passionnya berubah ke olahraga, dan dia lepasin ke bankingannya, dia sekarang enjoy banget gitu. Belasan tahun jadi dokter, ternyata passionnya tuh bikin kue dan bikin roti, dan enjoy banget sekarang hidupnya. Mungkin dia secara materi dapat selama belasan tahun mobil, rumah, apa oke, yes. Tapi somehow yang penting untuk kita tanya ke diri sih, are you happy gitu? Enjoy? Atau ya balik lagi tuh. Dan itu nanti seiring seirama gitu. Karena
Saya rasa kita ngalamin lah. Yang di sini tuh nggak bisa dibohongin gitu. So, stop lie to yourself gitu. Itu sih inti. Gitu, Rif. Oke. Luar biasa. Ada love nih. Oh, ini ada komen dari Mita Hanifah. Pembahasan malam ini sangat membesarkan hati. Tadinya saya pikir impian saya berakhir sejak jadi ibu. Oh, setiap ada proses. Indah sekali. Terima kasih Kang Abu, Bang Arif, Bang Ajra. Thank you. Thank you. Beda ya, ibu sama ibu-ibu beda. Untung Iya, nulisnya semenjak saya jadi ibu-ibu. Oh, itu beda tuh. Kalau jadi ibu-ibu harus ada arisan. Belum selesai. Belum selesai sejak punya jadi anak belum selesai kalau itu. Belum Ya, selesai. tapi gara-gara itulah impiannya tadi itu ya kata Bung Karno yang hebat. Oke, gimana Jera? Sebelum masuk mungkin bisa conclusion statement nanti ya. Bener. Ya. Tadi Ibu Mita tadi bilang apa pembahasan malam ini sangat membesarkan hati. Itu keep your dreams alive karena the spark of the dreams, kita mempunyai suatu impian itu datang dari genuinity. Kebanyakan itu datang dari genuinity ourselves kayak aku pengen melakukan sesuatu. Itu kan datang dari Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu yang menginginkan why you want this, kenapa kamu mau hal ini terjadi. Keep that alive. Kan kita kadang-kadang di reality kehidupan itu jadi kayak, kayaknya mimpi gue nggak bisa terwujudkan. Masalah terwujudkan atau enggaknya bukan urusan lu tadi kata Kang Abu bilang. Itu bukan, it's not a problem. You believe that. Ketika kita percaya, ketika kita menjalani hari-hari mencintai apa yang kita lakukan, secara nggak langsung kalau kita mencintai apa yang kita lakukan nanti akan menuju ke sana kok. Believe. And betul, what they say about dreams tentang dreams do come alive. It always comes alive. Maksudnya selalu menjadi kenyataan. Mana tahu itu yang Ke Huy Quan yang main everywhere, everyone, all at once. Selama 36 tahun setelah dia main di Indiana Jones. Jadi anak kecil. Sekarang dipakai lagi and then he won Oscar. That's crazy. Itu harus nonton. He won Oscar and he cried. Tanya. Itu kan sesuatu yang inspire. Bayangin 36 tahun mimpi itu masih ada. Tapi dia secara nggak langsung udah melewati kehidupan yang, aduh kayaknya nggak mungkin. Pasti ada keraguan itu. Tapi he keeps that alive. Until one day, produsernya bilang, who is that kid from Indiana Jones? Yang itu loh, yang Asian kids. We want him to be in our movie. And then dipanggil, ditelepon, he's so happy. Dan ternyata skripnya bagus. It happened to be the best movies in the year. Based on Oscar ya, gitu. Jadi kan sangat inspiring banget. Dan so, it is dreams nggak bisa live kalau nggak setiap ada proses gitu. Ya betul. Maksudnya nggak usah dreamsnya datang, kita udah live kalau udah setiap ada proses. Yes, betul. Kita akan bilang, tapi kamu belum nyampe kan? Ngapain sih gitu? Gue udah happy di sini. Prosesnya aja gue udah jatuh cinta gitu dengannya. Gitu kan. Jadi berpuasa tadi seperti yang aku bilang, kenikmatannya dalam menahan hasrat itu bukan ketika dapat gorengan gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Yaudah, ini pertanyaan terakhir ya dari Prahesti. Assalamualaikum Kang Abu, Bang Arif, and Bang Azra. Mau tanya, apakah seseorang yang kaya lalu merasa kesepian dan hampa hidupnya, apakah orang tersebut sudah merasakan kemiskinan yang sejati? Kaya. Oke, ini bisa langsung sambungin ke statement closing ya nanti ya. Oke. Oke, ini loh teman-teman. Mungkin kita perlu untuk selalu step back bahwa kaya miskin, baik buruk, hitam putih, that's all about. Itu semua tentang bagaimana perspektif gitu ya. Bahwa kita nggak bisa melihat orang itu sakit atau baik, buruk. Semua tuh perspektif gitu. Dalam artian ketika tadi kita melihat dengan judgment, kita nggak pernah benar-benar tahu niatnya tuh apa sih gitu. Dan once kita melihat bahwa enak ya jadi orang ini, mobilnya banyak, rumahnya gede, tapi jangan lupa ngebersihin sama ngurusnya juga pusing gitu.
Dan kita ngelihat bahwa semua yang datang ke kita pasti satu package dengan konsekuensinya. Jadi ya pengalamannya, saya bertemu banyak orang di kelas yang sangat menyebar. Anggap ya, dari kelas A plus 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 sampai kelas E plus plus plus, semua punya masalah kok. Gitu ya. Everybody ya semuanya punya problem lah, gitu kira-kira. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita akan menyibukkan dengan faktor eksternal? Dengan selalu menilai bahwa dia inilah itu. That's good untuk inspirasi, untuk semangat, that's good gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah, apakah yang saya lakukan menumbuhkan aku gitu. Karena kita ini bertumbuh. Dan mana yang dikasih air itu yang bertumbuh. Kalau marahnya yang dikasih air tiap hari, marahnya yang akan bertumbuh. Kalau bahagianya yang dikasih air tiap hari, maka bahagianya yang akan bertumbuh. It's all about practicing. Bahagia itu dilatih. Benci itu dilatih. Diajarkan. Gitu ya. Sehingga kita tuh terlatih semuanya dengan apa yang kita ulang-ulang gitu. Nah kalau kita mulai merenung apa yang tadi saya sampaikan, bahwa siapa sih orang yang paling sering kita ajak ngobrol setiap hari? Yourself, diri kita. So make a good conversation with yourself gitu. Karena once kita nggak punya hubungan baik sama diri gitu, even how come kita akan menjadi lebih baik kalau conversation hari-harinya aja nggak baik dengan diri gitu. Merendahkan, menjelekkan, udah deh gitu. Nah makanya kalau bahasanya adalah self love gitu. So once kita mulai menerima diri, kita akan balik lagi ya, menerima diri, mengenal diri, yang akhirnya jadi percaya diri gitu. Ya. Nah saya rasa itu semua jadi satu kesatuan pembelajaran yang sangat dinamis gitu. So keep patient. Patient tuh bukan masalah nggak ngapa-ngapain apa. Patient tuh adalah bagaimana sabar, itu kan konsepnya adalah setia terhadap waktu gitu. Karena nanti ujungnya adalah waktu sih. Sementara ya kita bicara dulu di situ gitu. Tapi poinnya adalah focus on yourself. Karena yang terpenting, our life is our making. Terima kasih. Wah, luar biasa. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kang Abu. Thank you. Ini keren banget ya tadi pembahasannya. Ajra, gimana? Mau nambahin lagi sebelum gua ini tutup? Kita nanti Closing foto bareng dulu ya. Iya, maybe closing statement for me. Kembali Oh iya, aku mau boleh. ngetip. Ritme kehidupan setiap manusia itu unik dan itu keberkahan dari Tuhan, dan kita nggak bisa membandingkan satu dengan lain. Ada yang kecilnya gimana, ada yang gimana, ada yang dia bagaimana. Everyone has a problem and their problems are unique and their life are unique. Setiap kehidupan, setiap insan itu semuanya unik, semuanya berkah dari Tuhan. Jadi enjoy the process, enjoy the life, right? Kemudian be ourselves dengan discovering, dengan melakukan intuisi yang hati kita bisikan gitu. Oke. That's Thank you. Udah mencakup sih sebenarnya semuanya tadi. Oke, aku lagi ucapkan terima kasih pada Kang Abu, pada Ajra juga, teman-teman sekalian sini. Thank you.